Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasinah. Saya dari Fakultas Tia Amuntai dari Lokal 6B Non-Reguler dengan MPM 182006 nomor absen 34. Di sini saya memenuhi tugas Bapak Jumade SAP MT dengan mata kuliah Perencanaan Pembangunan yang berjudul Pajak dan Kekayaan Negara. Pengertian pajak secara umum, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan, yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap sen uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Uang pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai penggunaan di pusat dan daerah, seperti penggunaan fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, dan kegiatan produktif lainnya. Pemungutan pajak dapat dilaksanakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Pengertian kekayaan negara. Kekayaan negara merupakan kekayaan negara yang wajib dikelola dan dijaga dengan baik. Pengelolaan kekayaan negara mempunyai fungsi strategis berupa penggunaan dan pemanfaatan barang milik negara untuk kepentingan nasional. Pemerintah perlu melakukan pelaporan aset negara secara transparan sehingga masyarakat bisa menilai kinerja pemerintah. 1. Masalah. Permasalahan pajak di Indonesia. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat sebagai wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak, manfaat membayar pajak, dan sanksi yang akan diterima apabila wajib pajak melainkan kewajibannya. Undang-undang yang mengatur tentang perpajakan sudah dibentuk dan dilakukan di Indonesia. Namun masih ditemukan banyak permasalahan atau kendala mendasar dalam melaksanakannya. Hal ini sangat mempengaruhi hasil penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan negara. Berbagai kendala disebabkan berbagai faktor. Tingkat ekonomi sebagian wajib pajak yang sangat rendah sangat mempengaruhi, di mana wajib pajak masih lebih memprioritaskan biaya yang sifatnya mendasar, seperti biaya sekolah, biaya kesehatan, dan sebagainya, daripada membayar pajak. Juga adanya perlawanan terhadap pajak adalah hambatan-hambatan yang ada atau terjadi dalam upaya pemungutan pajak. Perlawanan pajak dapat dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, perlawanan pasif. Perlawanan pajak secara pasif ini berkaitan erat dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat di negara yang bersangkutan. Pada umumnya masyarakat tidak dilakukan suatu upaya yang sistematis dan rangka penghambatan penerimaan negara, tetapi lebih dikarenakan oleh kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Misalnya, kebiasaan masyarakat desa yang menyimpan uang di rumah atau dibelikan emas, bukanlah mereka menghindar pajak penghasilan dari bunga, tetapi karena belum terbiasa dengan perbankan. Yang kedua, perlawanan aktif. Perlawanan aktif pajak secara serangkaian usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk tidak membayar pajak dan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Yang pertama, menghindari pajak. Menghindari pajak adalah
suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal, seperti pengecualian dan pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan melemah-lemahkan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Pengenalan pajak. Pengenalan pajak adalah merupakan pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan seperti memberi data-data palsu atau menyembunyikan data. Dengan demikian menyelapkan pajak dapat dikenakan sanksi pidana. Yang B. Permasalahan aset atau kekayaan di Indonesia. Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan milik negara atau BUMN. Permasalahan tersebut antara lain yaitu terdapat perubahan dari beberapa peraturan perundang-undangan di bidang BUMN. Antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah, Permen Keuangan Nomor 120 PMK 06 2007 tentang Penatausahaan BUMN, dan PMK Nomor 96 PMK 06 2007 tentang tata cara pelaksanaan penggunaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahan BUMN. Namun ada dasarnya terdapat ciri yang menonjol dari produk-produk hukum tersebut, yaitu meletakkan landasan hukum dalam bidang administrasi keuangan, melakukan pemisahan secara tegas antara pemegang kewenangan administratif dan pemegang kewenangan kepebendaharaan, antara lain menjalankan dengan kebijakan nasional, yaitu adanya otonomi daerah serta bergulirnya perubahan struktur kabinet yang memunculkan penghapusan suatu kementerian di satu sisi dan pendirian kementerian pada sisi lain, membawa implikasi kurangnya terbitnya dari mekanisme investasi barang milik negara baik di tingkat pusat maupun daerah. Pentingnya inventarisasi harus dilakukan agar diketahui secara jelas nilai aset atau kekayaan negara yang saat ini berada di penguasaan kementerian atau lembaga maupun instansi daerah. Banyak aset-aset di tingkat pusat maupun di daerah yang tidak diketahui keberadaannya, dan hal ini sudah menjadi temuan bagi instansi pemeriksa BPK RI. Permasalahan ini dikarenakan tidak terbitnya pengelolaan barang pada kementerian atau lembaga dan instansi daerah. Untuk itu, investasi seluruh barang milik negara yang tersebar di pelosok Indonesia mutlak harus dilakukan agar terpotret secara jelas nilai aset atau kekayaan negara yang saat ini berada pada penguasaan masing-masing kementerian atau lembaga negara. Tujuan pajak di Indonesia. Tujuan pajak adalah peningkatan penerimaan negara yang dapat digunakan dalam penggunaan dan membiayai negara secara dasar hukum negara Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk pembiayaan negara yaitu pembiayaan investasi, pembiayaan pembayaran utang maupun memupuk dana cadangan
untuk investasi di masa depan. Sedangkan untuk penggunaan nasional seperti mewujudkan bangsa yang berdaya saing tinggi dengan peningkatan SDM serta teknologi, penerataan pembangunan seperti peningkatan pembangunan daerah yang dapat dirasakan oleh rakyat dan menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Maka diketahui bahwa pajak yang dipungut memiliki tujuan yaitu untuk 1. Meningkatkan pendapatan negara Indonesia semaksimal mungkin agar dapat digunakan untuk membiayai negara dan penggunaan nasional. Pajak yang digunakan untuk membiayai negara serta membangun nasional dapat meningkatkan kemakmuran rakyat dengan menjamin keadilan dalam menggunakan kewajiban perpajakan. Hal tersebut sesuai dengan fungsi Bogedar menurut studi 2011. Yang kedua, penunjang kebijakan pemerintah dalam meningkatkan investasi, daya saing, dan meningkatkan kemakmuran rakyat. Hal tersebut sesuai dengan teori dan di mana fungsi perpajakan menurut Sondi 2011 adalah fungsi regularen di mana pajak berfungsi untuk mengatur masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial dan politik dan keadaan investasi. Yang B, tujuan kekayaan milik Indonesia. Kekayaan Indonesia berperan dalam menyediakan dan pendanaan lahan untuk proyek strategis nasional. Pengelolaan aset negara memiliki peran yang semakin strategis dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, upaya pemerintah dalam pembangunannya. 1. Upaya pemerintah dalam meningkatkan pajak di Indonesia dalam rangka menjamin kesinambungan penerimaan pajak sebagai sumber utama APBN dan memberikan keadilan dalam usaha. Pemerintah perlu memperluas basis pajak dengan meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar untuk memiliki NPWP dan sekaligus kepatuhannya. Pemerintah akan terus berupaya mengenali potensi pajak mungkin dan juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Yang B-nya, upaya pemerintah dalam memaksimalkan kekayaan negara dalam rangka mengoptimalkan kekayaan negara. Kementerian Keuangan selalu melakukan perbaikan untuk meminjamkan kembali tugas dan fungsinya. Salah satu kegiatan yang saat ini terjadi agenda utama Kementerian Keuangan adalah terselenggaranya manajemen aset pemerintah yang baik dan handal. Manajemen aset pemerintah oleh Kementerian Keuangan dilaksanakan oleh Eselon 1 yang bertugas dalam pengelolaan kekayaan negara yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN. Yang ketiga, lembaga pemerintah yang menangani pajak dan kekayaan negara Indonesia. Yang pertama, lembaga yang menangani pajak di Indonesia. Ada 2 lembaga yang menangani pajak di Indonesia, antara lain Pajak Pusat yang dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak DJP dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan yang cukup dalam APBN. Pajak pusat yang ada di Indonesia saat ini antara lain pajak penghasilan PPH, pajak pertambahan nilai PPN, pajak penjualan dan atas barang mewah PPNBM, pajak bumi dan penggunaan sektor perkebunan.
Kehutanan dan Pertambangan PBB P3 dan Bea Materai. Pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang dalam hal ini dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah. Contoh pajak yang masuk pajak daerah di antara lain yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak kendaraan bermotor, BPHTB, pajak bumi dan pembangunan atau PBB, perdesaan dan perkotaan, serta pajak daerah lain. Lembaga yang menangani kekayaan negara Indonesia. Kekayaan Indonesia ditangani oleh suatu lembaga pemerintah yang berkepanjangannya adalah Lembaga Manajemen Aset Negara atau LMAN di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang terbentuk Badan Pelayanan Umum BLU LAM. Sekian materi dari saya, salah hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.